Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mulai untuk praktikum buah-buahan. Nah, di praktikum buah-buahan, yang pertama adalah pengukuran. Karena kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang di praktikum sayur-sayuran tentang alat-alatnya, maka di praktikum ini kita akan langsung lanjut ke bagaimana mengukur tinggi ataupun diameter ataupun panjang ataupun tebal dari berbagai jenis buah-buahan. Nah, untuk pertama saya akan jelaskan dulu buah-buahan yang akan kita gunakan. Jadi ada apel, kemudian ada jeruk, kemudian ada anggur, kemudian ada pisang, dan kemudian ada mangga. Nah, sekarang kita akan mulai ukur satu persatu, dimulai dari mangga. Untuk mangga yang pertama kita ukur adalah panjangnya dulu. Bisa dilihat jadi dari ujung ke ujung mangganya. Nah, yang kedua kita ukur tingginya. Jadi tinggi itu kita pilih yang paling tinggi, kemudian kita ukur tingginya. Nah, selanjutnya kita ukur tebalnya. Itu tebal atau lebar dari mangga tersebut. Jadi kita ukur yang tebal. Oke. Selanjutnya adalah pisang. Kalau pisang kita hanya ukur dua jenis, yaitu panjang. Jadi dari ujung ke ujung sampai bagian hitam dari pisang itu. Nah, berikutnya adalah diameter. Diameter kita pilih yang paling lebar dari pisang. Nah, jadi kalau pisang kita ukur panjang dan tingginya atau tebalnya. Nah, di situ kita lihat sudah diukur tinggi dari pisang. Nah, selanjutnya untuk yang berbentuk bola, yaitu dari apel dahulu. Yang pertama kita ukur diameternya apel. Nah, bisa kelihatan diameternya. Selanjutnya kita ukur tinggi dari apel. Itu terlihat tinggi dari apel. Selanjutnya adalah jeruk. Nah, kita ukur tebal jeruknya atau diameter jeruknya. Setelah itu kita ukur tinggi dari jeruk. Nah, tingginya diukur dari atas ke bawah. Nah, kemudian anggur kita ukur dulu tebalnya atau diameternya dari anggur. Jadi yang paling tengah itu, di tengahnya yang paling tebal atau yang paling lebar diameternya. Kemudian tingginya, nah kita ukur dari atas ke bawah. Nah, itu adalah pengukuran dari buah-buahan. Terima kasih. Selanjutnya adalah lanjut ke berat dari buah-buahan. Jadi ini berat kotor. Nah, kita timbang di situ adalah berat dari mangga. Terlihat bahwa beratnya 295,25 gram. Selanjutnya kita ukur berat dari apel. Jadi ditutup dulu sebelum kita ukur bahan yang lainnya. Jadi kita nolkan ya, pakai ditera. Nah, kemudian baru kita masukkan apel. Nah, beratnya adalah 185,59 gram. Selanjutnya kita ukur jeruk. Jadi pertama dinolkan dulu, ditutup. Nah, setelah itu baru kita masukkan jeruknya. Dipastikan ya di bagian yang stabil. Jadi di situ beratnya 105,33 gram untuk jeruk. Selanjutnya adalah anggur. Ini 0 ya. Kemudian kita masukkan anggur. Nah, di situ beratnya 142,8 gram. Oh ya, maaf, 14,28 gram. Nah, selanjutnya kita ukur pisang. Nah, karena pisang ini tidak cukup ya kalau di neraca analitik, maka kita timbang di timbangan digital. Ya, maka bisa kita lihat bahwa berat pisang adalah 7,9 gram.
8 gram. Jadi berat pisang adalah 80 gram. Nah, itu untuk pengukuran fisik dari buah-buahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di praktikum buah-buahan. Di sini kita akan melihat penampang dari buah apel dan buah jeruk, dan kemudian kita akan menilai secara organoleptik dari dua buah tersebut. Pertama, kita potong apel secara membujur dulu. Nah, sudah terlihat, inilah potongan membujur dari apel. Bisa dilihat bahwa di tengahnya itu ada biji dari apel yang juga sebagian terpotong. Nah, selanjutnya kita potong apel secara melintang. Nah, kita lihat potongan melintang apel, maka terlihat dengan jelas di bagian tengah apel tersebut ada kumpulan bijinya dan ada sedikit sisa dari yang bagian atas dan bagian bawah. Itu dari apel. Berikutnya kita potong jeruk secara membujur. Nah, kita lihat secara membujur, bisa dilihat bulir-bulir jeruknya ikut terpotong, juga ada bagian biji yang ikut menonjol keluar. Ini adalah potongan membujur dari jeruk. Nah, kemudian kita potong secara melintang jeruknya. Nah, bisa dilihat bahwa secara melintang potongan jeruk ini jelas memperlihatkan bagian tengah jeruk ternyata terdapat rongga, di mana di situ kosong. Nah, itu adalah potongan melintang dari jeruk. Nah, untuk selanjutnya kita akan merasakan dari apel dulu. Lalu kita lihat warnanya dulu apel. Kalau bagian dalamnya putih, kalau bagian luarnya kita lihat ini agak oranye ya. Jadi ada oranye dan ada semburat merahnya di situ bisa terlihat. Jadi nanti dideskripsikan bahwa kalau buah apelnya seperti ini berarti oranye kemerahan. Berikutnya kita rasakan apelnya. Jadi kita nanti makan dan kita rasakan sekaligus kita hirup aromanya. Nah, biasanya kalau apel itu kadang kalau dia asam atau masam itu punya aroma yang juga asam gitu. Kalau manis juga aromanya akan terlihat aroma manis. Jadi aroma khas dari apel itu sendiri. Kemudian kita coba teksturnya. Coba kita agak genggam. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata teksturnya itu agak keras kayak gitu. Jadi tidak seempuk kalau misalnya nanti kita coba ke jeruk kayak gitu. Nah, berikutnya kita lihat jeruk. Jangan lupa kita lihat dulu warnanya. Ternyata warnanya di dalamnya orange dan warna luarnya orange kehijauan ya untuk yang kulitnya jeruk. Kemudian kita hirup dulu aromanya. Biasanya jeruk itu punya aroma khas. Kalau manis ya akan ada aroma manisnya sedikit dari aroma jeruk. Kemudian kita rasakan jeruknya. Jadi kalau jeruk ini rasanya kebanyakan kalau jeruk-jeruk Indonesia itu agak masam, tapi ada jenis-jenis tertentu yang dia rasanya manis, misal jeruk keprok kayak gitu. Nah, kemudian kita coba genggam untuk kita lihat teksturnya. Nah, ternyata teksturnya empuk. Jadi jeruk ini lebih empuk daripada apel. Nah, itu untuk pertemuan dari praktikum buah-buahan. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang sampai di pertemuan buah-buahan. Nah, di sini kita juga akan kembali mengukur kekerasan dari buah-buahan. Di sini kita akan menggunakan penetrometer dan pertama yang harus dilakukan adalah menetralkan dulu penetrometernya. Ya, yang akan kita ukur ada 3 jenis buah, yaitu pisang, mangga, dan anggur. Nah, untuk pisang kita kupas dulu pisangnya. Jadi kita kupas, karena yang kita ukur kekerasannya adalah daging buahnya. Nah, jadi dikupas, kemudian sekutu netral kita ukur. Ingat, ditegakkan dan jangan ditekan. Jadi biarkan dia bergerak penetrometernya. Nah, kalau sudah diangkat. Nah, di situ bisa dilihat dari tingkat kekerasannya bahwa tingkat kekerasan dari pisang ini adalah 0,7. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada mangga. Jangan lupa penetrometernya dinetralkan dulu. Untuk mangga kita juga harus kupas kulitnya, jadi pastikan kulitnya terkupas. Nah, jadi hanya yang perlu kita ukur yang kita kupas. Nah, selanjutnya ditegakkan penetrometernya, kemudian kita biarkan dia menekan sendiri. Nah, kalau misal sudah berhenti, nah berarti sudah terukur. Nah, kita lihat ini angkanya adalah 0,7. Nah, 0,7 gitu. Jadi dia lebih empuk daripada tadi pisang. Nah, selanjutnya adalah anggur. Kalau anggur tetap dengan kulitnya ya, karena dia kulitnya juga tipis, jadi kita ukur. Kalau sudah berhenti, sudah, maka kita lihat hasilnya adalah 1,1. Jadi di sini anggur itu dia lebih keras karena kita ukur bersama dengan kulitnya. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini tentang pengukuran tingkat kekerasan dari buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan praktikum buah-buahan. Nah, di sini kita akan mengukur tingkat kemanisan buah. Nah, dalam mengukur tingkat kemanisan buah, kita pakai refraktometer. Nah, yang dimiliki oleh lab gizi adalah merek Atago. Nah, dengan pengukuran Brix-nya antara 28 sampai 60%. Nah, nanti kalau tidak bisa dihitung dengan yang ini, berarti nanti kita akan gunakan refraktometer lain yang ukurannya lebih kecil, yaitu 0 sampai 30%. Nah, Bu Latifah akan memperagakan bagaimana cara mengukur kemanisan dari jeruk. Nah, pertama dibuka dulu dan dibersihkan layarnya. Nah, kemudian diteteskan cairan dari jeruk, sari-sari buah jeruk. Pastikan bahwa hanya cairan yang menetes di situ. Jadi tidak boleh ada benda padat ya. Kemudian ditutup dan kita lihat ke arah cahaya. Nah, di situ nanti akan terlihat ukurannya dia Brix berapa. Nah, kita coba lihatkan ke kamera. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini warnanya masih biru semua ya, dari bawah yang 30 itu masih biru, jadi bisa terlihat bahwa tidak terbaca oleh alat refraktometer yang ini. Jadi berarti buah jeruk yang kita miliki tidak terlalu manis.
Ya, tadi kita sudah coba dengan yang 30 sampai 60, sekarang kita coba dengan yang 0 sampai 10, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kemanisan dari jeruk adalah 10 Brix. Ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.